Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rini Panuntun, Kepala Sekolah SD Negeri 06 Kedumuni, dan teman-teman guru dan staf SDN 06 Kedumuni yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga kita pada sampai hari ini, detik ini masih dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Rini Panuntun selaku Kepala Sekolah SD 06 Kedumuni yang telah mendukung saya, membimbing saya, dan selalu memberikan support kepada saya, sehingga saya sampai di tahap ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua SD Negeri 06 Kedumuni yang telah mendukung saya, memaklumi saya dalam semua mengerjakan tugas-tugas saya di CGP. Kadang-kadang di sekolah ramai ada apa, saya ucapkan terima kasih sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi salah satu modul yang saya pelajari di CGP, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif dalam modul yang saya pelajari kali ini yaitu modul 1.4, itu terdiri atas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Selanjutnya sebelumnya saya belum mohon izin Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan ini semua. Ini bukan berarti saya lebih tahu, lebih pandai dari panjenengan semua. Namun ini adalah salah satu tugas saya, menyampaikan pemahaman saya. Sebatas pemahaman saya, sebenarnya materinya sangat baik sekali, sangat lengkap sekali. Namun pemahaman saya ya sebatas ini. Mohon untuk dimaklumi sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam sebuah buku Choice Theory, yaitu menyatakan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid itu sebuah ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua yaitu ilusi, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu hanya ilusi saja ternyata Bapak Ibu.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk menarik murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini seperti mamanya anak melakukan kesalahan, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Kamu kan kemarin sudah berjanji, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Itu membuat sang anak itu merasa bersalah. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu hanya ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, Stephen R. Covey dalam Principles Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka utama kita, kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Pernahkah ibu bapak melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau uang? Apakah lagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Bapak Ibu, sekarang kita telah membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Bagaimana dengan kita ya? Apa kita memiliki pendapat yang sama? Selanjutnya,
Tentang makna disiplin, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Selanjutnya Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, indah sekali bukan ya pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Mari kita bayangkan alangkah indahnya kita tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terkait dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat yang seperti itu akan mengambil tanggung jawab pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, kembali bukan ekstrinsik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mengikuti serangkaian pembelajaran tentang, saya telah beberapa mengikuti pembelajaran tentang makna disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro dan Gosen yang tadi barusan saya kemukakan di sini, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dialami seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini, Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Dian Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai
kebajikan yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo dalam salah satu visinya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 elemen, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini pun kita sudah banyak mempraktikkan ya Bapak Ibu, yang kelas 1 dan kelas 4 juga melakukan praktik P5, yang intinya itu dalam P5 itu mengaplikasikan tentang profil pelajar Pancasila ini. Jadi yang sudah kita lakukan kemarin itu bukannya hasil atau bukan produknya Bapak Ibu ya. Yang kita maksudkan itu hanya kita kemas kegiatan, misalnya membuat apa, itu kita masukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, ada kreatifnya, ada gotong royongnya, ada beriman bertakwa, dan ada kreatifnya, mandiri, dan itu yang kita tujukan itu utamanya itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita kemarin kan sudah mempraktekkan itu semua. Selanjutnya yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Lanjut Bu. Diane Gosen dalam Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita, termasuk kita, melakukan hal sesuatu itu ada motivasinya. Di Gosen dalam hal ini menyebutkan ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia itu kadang melakukan perilaku supaya terhindar dari ketidaknyamanan, umpamanya lewat sana kok becek, nah kita menghindari jalan yang becek, kita mencari jalan yang lebih nyaman begitu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dalam bekerja, kadang kita juga mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya tingkatan yang paling baik, yaitu memang seseorang itu melakukan sesuatu itu sudah mempunyai prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kita percaya itu adalah hal kebaikan, maka kita akan melakukan itu. Dan meskipun tanpa memerhatikan nyaman atau tidak nyaman, hukuman atau tidak, penghargaan atau tidak, kita tetap melakukan itu karena kita memang percaya tentang yang sudah kita lakukan. Terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini saya paparkan ada beberapa perbedaan. Hukuman yang pertama sifatnya tiba-tiba. Umpamanya ada murid kita yang melakukan sesuatu kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR atau terlambat, tiba-tiba kita langsung berikan hukuman. Itu sifatnya tiba-tiba. Kita umpamanya dihukum apa, berdiri umpamanya, itu hukuman sifatnya tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa akan dihukum, apa akan dikasih apa gitu, murid tidak tahu. Dan sifatnya ini hanya satu arah, hanya dari guru saja. Ini hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi, perbedaannya dengan hukuman yaitu konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati antara murid dan guru. Kita sepakati umpamanya kalau terlambat, jadinya nanti mengerjakan tugasnya tidak bareng. Akhirnya konsekuensinya sudah sepakati umpamanya dengan murid, apa yang
akan kamu lakukan apabila kamu terlambat atau kamu terlambat mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya mungkin murid menjawab, saya akan menyelesaikannya meskipun teman-teman lain sudah istirahat. Nah, itu konsekuensi. Nah, apabila ternyata ada murid itu juga melakukan kesalahan yang seperti itu, jadi murid sudah tahu konsekuensinya apa. Karena saya mengerjakan terlambat atau lupa tidak mengerjakan, ya saya terpaksa teman-teman istirahat, saya mengerjakan begitu. Jadi murid sudah tahu dan terjadi dua arah komunikasi dua arah yang saling mengerti. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi bedanya yaitu ada terjadi kolaboratif antara guru dan siswa. Dalam restitusi ini namanya ada murid yang melakukan kesalahan, guru tidak serta-merta menyalahkan, tetapi diberi dulu muridnya dinetralkan dulu, kemudian dikondisikan pikirannya, kemudian barulah dicari jalan solusinya bersama-sama. Guru hanya membimbing siswa, murid nanti akan mencari solusinya dengan bimbingan guru. Apa yang terbantu, apa yang terbaik untuk mengobati atau untuk memperbaiki keadaan. Dengan keadaan seperti ini, murid menjadi terbantu mencari solusi, dan pada akhirnya murid akan bisa kembali ke komunitasnya dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini diprakarsai oleh Alficon dalam bukunya Punished by Rewards tahun 1993. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata menghargai, memberikan itu ternyata menurut Alficon itu malah justru menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Alficon selanjutnya juga mengemukakan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena tertutup oleh harapan penghargaan. Nah, jadi bukan seperti itu. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Menurut Kon tadi, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Selanjutnya, penghargaan perusak hubungan yang kedua. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri.
Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Ini agak riskan ya. Yang ketiga yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi umpamanya. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Dan selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua yang merasa paling terhukum, yang mendapat juara kedua atau runner-up yang paling merasa terhukum. Sedikit lagi saya dapat ranking 1, itu merasa mereka itu yang paling merasa terhukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, motivasi dalam diri, motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu bergembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu tentang
dihukum oleh penghargaan. Ternyata menghargai, memberikan penghargaan kepada anak juga dalam jangka waktu yang panjang itu juga tidak baik, tidak bagus. Ternyata kalau diberi penghargaan, yang lain, anak yang lain yang tidak mau mendapat penghargaan itu merasa kecewa, kenapa saya nggak dapat gitu. Ternyata seperti itu. Malah justru proses apa adanya, seperti anak tadi yang baru bisa membaca satu kata, diberitahu kamu sudah bisa membaca, hanya itu saja, ternyata itu justru penghargaan yang paling besar. Tadi pagi saya mengajar sejarah, ternyata sudah bisa menulis, alhamdulillah, senang sekali rasanya. Terus saya beritahu, Zahra, kamu sudah bisa menulis. Oh, senangnya bukan main Zahra. Sekarang percayaan dirinya si Zahra ini sudah baik. Sekarang sudah berani berbicara, sudah berani maju ke depan, menyiapkan teman-temannya. Si Zahra, alhamdulillah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini mari kita menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah upaya untuk keselamatan, ya Bapak Ibu ya. Dan umpamanya kita diberi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran dan yang seperti tadi. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Lanjut, Mbak. Ini yang tadi, lanjut. Sudah ini sudah saya ini. Ini orang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan. Lanjut. Tahapan menciptakan program kebajikan dalam modul yang saya pelajari itu ada 5, yaitu buat daftar kebajikan bersama murid. Misalnya hal-hal baik apa yang bisa kita tulis, kita buat dalam daftar. Kemudian lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian curah pendapat dalam kelompok misalnya untuk menentukan nilai kebajikan yang utama ini. Kemudian kita sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Dan kalau sudah jadi, dibuat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas kita. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Barangkali keyakinan kelas itu sudah perlu diperbaiki lagi. Ini saya tunjukkan contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Berarti dalam hal ini tidak kita buat agar kita rancang bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan itu menyenangkan mereka, sehingga murid-murid dapat belajar dengan penuh merdeka dalam perasaan yang senang. Mungkin hal ini akan membuat murid kelas kita akan menjadi ramai, tetapi itu menjadi tantangan lagi buat kita bagaimana untuk membuat menarik perhatian mereka. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi apabila ada teman yang lain yang sudah selesai, kadang-kadang yang pintar itu yang selesainya cepat mengganggu teman lain yang belum selesai tugasnya. Nah itu berarti melanggar keyakinan kelas. Apabila ada anak seperti itu, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah sebaiknya kamu bagaimana untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, saling mengejek. Kadang-kadang di kelas kita pun ada anak-anak yang mengejek anak lain. Nah itu menjadi mengganggu, tidak saling menghargai dan mengganggu perasaan mereka. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian misalnya keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Berbeda dengan yang kelas di kelas 1, ini lebih pemikirannya lebih umum lagi. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kadang-kadang kita mendapati anak itu merusak atau mengacak-acak barang milik teman. Nah itu berarti dia itu kurang menghormati orang lain dan barang miliknya. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau di kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau berbeda dengan kelas 5, pemikirannya lebih luas lagi. Senantiasa membantu. Keyakinan kelas ini disampaikan, kita dapatkan dari pendapat siswa, pendapat murid-murid kita dalam jajak pendapat itu. Nanti ditulis di sebuah kertas, dibuat misalnya poster di kertas, nanti ditempelkan di kelas, nanti menjadi pengingat kepada kita, seperti slogan-slogan menjadinya seperti itu. Keyakinan kelas 7 tentu akan lebih umum lagi, lebih general lagi, karena pemikiran mereka juga sudah lebih bagus, lebih abstrak. Jadi bisa dibuat keyakinan kelas yang seperti itu. Selanjutnya topik yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Dulu ya Bu ya. Yang pertama itu orang melakukan sesuatu itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Glasser membedakannya menjadi 5. Yang pertama yaitu yang tengah itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu misalnya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kemudian kebutuhan kesenangan serta kekuasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari kelima dasar ini. Yang pertama itu tentang kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat yang tadi lagi yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Misalnya ada anak yang melanggar suatu aturan, suatu keyakinan kelas. Kita lanjutkan Ibu Ambar, misalnya ada cerita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Namun beda halnya apabila Doni itu melakukan itu karena tidak punya teman. Jadi kalau ditanya jawabannya, saya tidak punya teman. Saya berusaha untuk bermain dengan mereka, tetapi mereka tidak mau. Itu jadi kebutuhan yang ingin Doni berusaha penuhi adalah rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya
selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijen tinggi, misalnya seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda-beda, manusia juga tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, dalam menangani sebuah masalah ada 5 posisi kontrol yang bisa kita peragakan. Dari kelima posisi kontrol ini dikemukakan oleh Diane Gosson. Yang pertama adalah penghukum, posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Posisi penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri-ciri penghukum, posisi penghukum yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya misalnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadap, nah seperti itu. Misalnya kita mengucapkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ya kadang-kadang ya saya juga begitu, memang memposisikan saya sebagai penghukum kadang. Ternyata seperti itu. Dalam keadaan ini bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu?
pada saat muridnya datang terlambat. Mungkin hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya: Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, bahwa diri mereka itu berbuat sangat buruk. Mereka akan sangat bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat, ya, ini lebih halus, namun maknanya ternyata sangat dalam. Murid itu bisa benar-benar merasa bersalah. Seorang pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid itu nanti betul seperti cara ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, akan tertahan. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, guru juga dapat memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat kita tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seperti teman seorang teman lah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namanya ketika melakukan kesalahan. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang dianggap temannya itu, dan kepada guru yang lain mungkin murid akan bersikap beda lagi. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Guru dalam posisi teman akan dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dengan misal. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil senyum-senyum. Kita membantu murid. Nah,
Ya, dalam posisi utama ini murid akan merasa tergantung kepada guru. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini kira-kira? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru. Murid hanya akan berbuat apabila guru tersebut yang sebagai temannya itu yang menyuruh. Kalau tidak, murid nggak mau gitu. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya yang posisi keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau kurang lebihnya seperti ini. Misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan. Jadi kalau kita mengambil posisi pemantau, kita menanyakan misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Murid akan tahu sendiri. Misalnya konsekuensinya saya harus mengerjakan di waktu istirahat. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang guru dengan posisi pemantau memiliki nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid apabila dilakukan seperti ini? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah yang memang sudah disepakati sebelumnya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Misalnya, apa yang kita telah yakini dalam kelas kita, sekolah kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini,
Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya itu segitiga restitusi. Ini yang dilakukan oleh manajer menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Apabila kita mendapati murid kita melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Biasanya kan bergejolak, umpamanya itu ya. Setiap orang, misalnya kita beri diajak bicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu. Terus buat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini misalnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan mereka, baru kita validasi bahwa tindakan itu salah. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita tanya apa kebutuhannya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik murid melakukan kesalahan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena tadinya sudah kita buat kesepakatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Misalnya, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambarannya yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya, yang meyakinkan kelas, penting untuk menyampaikan ya sudah. Kita lanjutkan. Ini adalah hasil nyata saya dalam menerapkan budaya positif gerakan peduli lingkungan dengan penjara sampah dari botol plastik yang pernah saya utarakan dulu. Selanjutnya, ini mengapa saya memilih ini? Saya mendapati tempat sampah depan kelas saya penuh, selalu penuh. Kemudian saya lihat di belakang, di halaman itu masih ada sampah yang berada di halaman. Kemudian di tempat pembuangan sampah terlihat menggunung. Jadi saya putuskan untuk membuat program, membuat kegiatan untuk anak-anak kelas saya, yaitu membuat penjara sampah dari botol plastik bekas seperti itu ya. Kemudian nanti plastik-plastik yang sisa jajan itu dimasukkan ke dalam botol terus sampai setiap hari sampai botol tersebut penuh. Kalau sudah penuh sampai mampat sekali, nanti rencananya akan dibuat sebagai hiasan baik di tangga atau di mana. Jadwal kami dalam sebuah kegiatan membuat keyakinan kelas, kemudian sosialisasi dan penjelasan teknis, kemudian pelaksanaan tanggal 11 sampai 28 Januari, pemantauan, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Pertama yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Mohon izin dan alhamdulillah beliau mengizinkan dan saya mendapatkan dukungan. Selanjutnya saya memulai membuat keyakinan kelas di minggu pertama. Itu adalah foto kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas. Siswa tanpa agak ramai juga sih, karena kan kita buat jajan mendapat. Kemudian begitu minggu berikutnya penjelasan teknis bagaimana membuat penjara sampah. Jadi siswa murid-murid saya suruh membawa botol bekas mineral, bekas air mineral. Nah kemudian pada waktu itu saya jelaskan bagaimana prosesnya sampai nanti akhirnya bagaimana. Pelaksanaan saya pantau sambil melaksanakan, sambil saya pantau terus. Ada anaknya yang lupa, kadang ada yang lupa botolnya tidak dibawa, ada yang sudah penuh seperti punya Al, itu sudah isinya sudah diisi baru beberapa hari. Kemudian kita mulai melaksanakan itu fotonya. Selanjutnya, nah itu dari pelaksanaan itu yang 25% suka melupakan. Anak-anak tertentu ada saja kadang-kadang lupa, ada yang lupa tidak diisi botolnya kosong, ada juga yang sudah mulai mandiri, botol-botolnya sudah terisi terus tiap hari apabila jajan sudah terisi botol-botolnya. Tempat sampah pun tidak cepat penuh saya lihat. Kemudian rencana tindak lanjut, botolnya sudah penuh akan rencananya akan dicat warna-warni, kemudian
digunakan untuk hiasan di taman. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan dapat berjalan. Itu selanjutnya ini saya memantau foto-foto ketika kegiatan, saya terus sudah perlihatkan ada yang isi, ada yang sudah penuh. Indikasinya apabila botolnya tidak cepat penuh tapi tempat sampah dan ruangan tidak kotor, itu lebih baik. Ya, artinya anak lebih disiplin, lebih paham tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Bapak. Mohon maaf, bukan maksud kami menggurui, tetapi ini adalah apa yang saya pelajari. Saya berusaha berbagi apa yang saya pelajari, pemahaman saya. Selanjutnya saya mohon Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan atas apa yang saya lakukan hari ini. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Albertoni, bahwa program yang akan dirilis atau diimplementasikan pada siswa kelas 2 ini kami menghimbau untuk nantinya bisa diimplementasikan untuk seluruh siswa di SD Negeri 06 Kedung. Menurut saya program ini sangatlah bagus, mengingat kita yang memiliki lahan lokasi sekolah yang sangat luas dengan jumlah siswa yang sangat banyak, maka program ini sangat membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga sekolah dari sampah-sampah yang biasanya anak-anak buang sembarangan. Walaupun kita sudah sering kali mengingatkan, namun karena namanya anak-anak masih sering membuang tanpa sadar. Dengan program yang Pak Albert sampaikan ini, semoga nanti kita tidak perlu lagi gembar-gembor atau teriak-teriak untuk mengingatkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Untuk itu nanti mohon dijelaskan saja kepada seluruh siswa, bisa dibantu oleh guru-guru kelas masing-masing, bahwa kegiatan ini bisa kita adakan serentak untuk kelas 1 sampai kelas 6 dengan menginformasikan apa yang diperlukan, bahan-bahan yang perlu disiapkan anak, kemudian sampah yang bagaimana nanti yang bisa disimpan di dalam botol tersebut, sehingga walaupun tersimpan di dalam penjara namun tetap cantik seperti itu. Jadi pada intinya saya sangat mendukung sekali program yang Pak Albert sampaikan ini. Guru-guru pun insya Allah semuanya mendukung karena ini sangat baik dan baru kali ini kita canangkan. Sebelumnya tidak ada atau belum ada program seperti ini yang diterapkan di sekolah kita. Untuk itu silahkan untuk dilaksanakan dengan penuh semangat dan dengan penuh tanggung jawab. Semoga nanti ke depan terlaksana dengan baik, hasilnya juga menjadikan hasil yang maksimal, membawakan kemajuan untuk sekolah kita, membawa kedisiplinan untuk anak-anak kita semua.
Demikian Pak Albert, semangat ya, selamat mencanangkan program baru. Kiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini Panuntut. Selanjutnya cukup untuk ke sesi kali ini ya. Apabila saya dalam berucap dari tadi sampai panjang, lebar, lama Bapak Ibu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing matane gede. Iki kok Bu. Iki yo. Saya ku yo. Ini